Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, memuji namanya, karena Dia membuat hari ini menjadi hari yang indah bagi kita. Firman Tuhan pagi ini saya ingin membacakan bagi kita dalam Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-52. Sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Apa yang ditulis oleh Markus ini dilatar belakangi oleh keadaan murid-murid yang pada saat itu sedang diombang-ambingkan oleh angin ketika mereka ada di tengah danau. Sementara Yesus sedang berdoa seorang diri dan kapal yang mereka tumpangi diserang oleh angin sakal. Dan pada saat itu mereka berteriak karena takut, dan Yesus datang untuk menolong mereka sehingga redalah angin ribut tersebut, angin sakal tersebut, dan mereka tercengang, mereka begitu bingung. Lalu Alkitab berkata, sesudah peristiwa roti itu mereka juga belum mengerti dan hati mereka tetap degil. Artinya saudara, dalam situasi diombang-ambing seperti itu, mestinya mujizat sebelumnya yang mereka alami, yaitu peristiwa roti, di mana Yesus memberi makan 5.000 orang, dan mereka melihatnya, mujizat itu terjadi, tapi mujizat itu tidak mengubah hati mereka. Mujizat hanya terjadi di luar mereka, tapi tidak terjadi berhubungan dengan hati mereka. Mereka tetap degil, dan mereka belum bisa mengerti. Sehingga ketika mereka mengalami masalah lagi, mereka tidak memiliki rasa percaya kepada Tuhan. Mereka tidak mempercayai Tuhan yang mampu membuat mujizat dan tidak akan membiarkan mereka mati di tengah danau, karena Dialah yang menyuruh mereka untuk berlayar menyeberangi danau itu. Saya ingin katakan kepada Anda bahwa Anda tidak akan mati sebelum waktunya Tuhan. Percayalah, kalau Tuhan membuat mujizat bagi kita di tahun-tahun sebelumnya, hari ini juga Tuhan masih membuat mujizat. Kalau hari ini Anda tidak tertular dengan COVID-19, itu adalah mujizat. Sehingga pemazmur berkata, walau 1.000 rebah di sisiku, 10.000 di sebelah kananku, itu tidak akan menimpa aku. Karena Tuhan adalah keselamatanku. Dari ayat-ayat ini saudara, tujuan Tuhan membuat mujizat adalah supaya kita mengerti dengan hati. Kita mengerti bahwa Tuhan ingin mengubah hati kita, bahwa Tuhan ingin hati kita mempercayai Dia. Dan dalam situasi sulit yang kita alami, hati kita tetap tertuju dan percaya kepada Dia, tidak menjadi degil, sehingga kita bersungut-sungut, kita melakukan apa yang keliru, bahkan mungkin kita meninggalkan Tuhan atau tidak percaya kepada Tuhan. Itulah yang disebut dengan degil, tidak mempercayai. Ketidakmengertian apa arti atau makna rohani dari mujizat yang Yesus lakukan membuat hati murid-murid tetap degil dan tidak bisa mempercayai Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu Saudara terkasih, kita bisa saja mengalami banyak mujizat tapi hati kita masih degil di hadapan Tuhan. Kita tidak mempercayai Tuhan, bergantung kepada Dia. Ketika kita mengalami kesulitan yang baru, kita menjadi bersungut-sungut karena kita tidak menangkap arti dari peristiwa mujizat yang Tuhan lakukan sebelumnya atas kita. Mungkin beberapa Anda telah disembuhkan dari penyakit kronis. Mungkin Anda telah dipulihkan dari keuangan yang bangkrut, yang habis-habisan. Mungkin beberapa Anda telah dipulihkan dari rumah tangga yang diambang kehancuran. Bukankah itu mujizat? Mari pikirkan itu dan renungkan itu. Dan biarkan hati Anda menyerap makna-makna rohani. Biar Anda menyerap kebenaran-kebenaran rohani, apa maksud Tuhan ketika Dia melakukan mujizat. Yang jelas adalah Tuhan ingin Anda mengerti secara rohani, dan Tuhan menginginkan hati kita tidak degil. Dalam terjemahan bahasa Inggris, kata degil di sana dicatat dengan hati yang keras. Artinya, mujizat yang Tuhan lakukan bukan hanya ingin mengubah keuangan kita, bukan hanya mengubah tubuh kita yang sakit jadi sembuh, bukan hanya mengubah
istri, suami, anak-anak kita, tapi Tuhan juga mengubah hati kita menjadi lemah lembut. Kita menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Kita menjadi orang yang mudah mengampuni. Kita menjadi orang yang sabar dalam menghadapi kesulitan. Karena kita mengalami mujizat bukan hanya di luar, tapi juga di dalam hati kita. Bukan hanya terhadap situasi kita, tapi terhadap apa yang di dalam hati kita. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, saya juga menyadari bahwa logika kita, pikiran kita sangat sulit untuk menerima firman Tuhan. Sangat sulit untuk mempercayai Tuhan. Tapi kalau itu terjadi, mintalah Allah menjamah hati kita lewat anugerah-Nya, agar Anda dan saya bisa percaya pada Tuhan dan kuasa-Nya, dan mengerti dengan hati Anda kasih karunia Tuhan yang begitu besar terhadap kita, yang menuntun kita untuk hidup benar, yang menuntun kita untuk memiliki hati seperti hati Yesus. Filipi pasal 2 ayat yang kelima mulai menasehati kita. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Paulus menasehati kita dalam kehidupan kita bersama, di dalam keluarga, di dalam gereja, kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Artinya, Tuhan menginginkan pikiran Kristus menjadi pikiran kita, perasaan Kristus menjadi perasaan kita. Kebalikan dari itu, kita tidak menaruh pikiran dan perasaan Kristus, tapi kita menaruh pikiran dan perasaan dunia ini, kedagingan kita, keinginan kita, hidup hanya dengan kemauan kita, sehingga akhirnya banyak problem terjadi dalam hidup kita. Mintalah Tuhan membuat mujizat bukan hanya terhadap situasi di luar Anda, keuangan Anda, tubuh Anda yang sakit, terhadap istri, terhadap suami, terhadap anak-anak, terhadap apapun situasi Anda. Tapi lebih daripada itu, mintalah Tuhan membuat mujizat di dalam hati Anda, sehingga kita dapat hidup dalam kasih karunia Tuhan. Sehingga oleh kasih karunia-Nya, oleh mujizatnya yang terjadi dalam hati kita, kita menjadi orang yang lemah lembut dan rendah hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga yang mengasihi kami berdoa biar mujizat-mujizat-Mu terjadi dalam dua rangkap. Bukan hanya terjadi terhadap situasi luar kami, terhadap tubuh kami, terhadap keuangan kami, terhadap suami istri kami, terhadap ekonomi kami, terhadap hal-hal yang kami butuhkan di luar kami secara jasmani, tapi juga di dalam kami secara jiwani. Biar kami tidak menjadi orang yang degil hatinya, tapi kami mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami mengerti di dalam situasi sulit pun Engkau masih bersama kami, menjadi penolong kami, pembela kami, dan Engkau akan tetap melakukan mujizat dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Jadikan kami seorang yang lembut hati di hadapan Engkau dan terhadap firman-Mu. Dalam nama Yesus, jamalah hati kami. Amin.